Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, hidup berkemenangan secara rohani bukanlah hasil dari usaha dan kekuatan manusia semata, bukan. Tetapi ini karena kesungguhan kita yang mau hidup dalam ketaatan kepada Allah. Tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah. Kita dapat hidup berkemenangan melawan apa? Kuasa iblis. Dan melawan setiap godaan kedagingan yang bisa datang menggoda kita kapan saja. Mendekat kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Amin ya. Nah saudaraku, dari Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10, saya ingin membagikan 4 kebenaran bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, saudaraku, hidup berkemenangan, langkah yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7a berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Nah saudaraku, kata tunduklah penting sekali. Dari bahasa Yunaninya ditulis dengan hupotagete, artinya menyerahkan diri sepenuhnya di bawah otoritas Allah, di bawah kekuatan atau kuasa Allah. Tunduk berarti mengakui Allah sepenuhnya sebagai Tuhan dan Raja kita, dan kita sebagai hambanya yang setia. Ini bukan sekedar kepatuhan secara lahiriah semata, tetapi penyerahan diri secara total sepenuhnya, yaitu menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita, cita-cita kita, semuanya sepenuhnya kepada Allah. Jadi dalam hidup kita sehari-hari tunduk kepada Allah artinya tetap untuk melihat atau tetap untuk memilih kehendak Allah di atas kehendak pribadi kita, bahkan ketika saudaraku bertentangan dengan keinginan pribadi kita sendiri. Kalau saya gambarkan seperti seorang prajurit yang selalu siap saudaraku menerima perintah dari komandannya, tunduk kepada komandannya tanpa melawan. Demikian pula kita tunduk kepada Allah, percaya bahwa setiap perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah lawanlah iblis, pastinya dengan iman, dan ia akan lari daripada kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 7b berkata, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Wow saudaraku, lawanlah. Antistete artinya berdiri teguh menentang. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan iblis, godaan iblis saudaraku. Apapun itu godaannya ya. Godaan masalah seksual, makanan, atau yang lain-lain, kita harus berdiri teguh menentang saudaraku godaan iblis. Ini jadi bukan bersifat pasif tapi aktif melawan dengan iman. Melalui firman Tuhan, melalui doa. Ya kita usir iblis. Iblis tidak bisa bertahan di hadapan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh saudara tunduk kepada Allah, teguh di dalam kuasa Allah. Melawan iblis berarti menolak setiap godaannya, tidak memberi celah sedikit pun memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita menjadi menang ya. Saya bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18, ini cukup panjang ya. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Kita berkemenangan. Amin ya saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah mendekat kepada Allah dan menyucikan hati kita dari dosa. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku, jadi mendekat kepada Allah berarti kita senantiasa setia membangun keintiman secara rohani dengan Allah melalui apa? Doa, penyembahan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melalui ibadah, persekutuan, pelayanan kita, serta melalui kesaksian hidup kita kepada sesama. Mendekat kepada Allah bukan hanya kita membutuhkan pertolongannya karena kita mempunyai banyak masalah dan kebutuhan, saudaraku, tetapi mendekat kepada Allah adalah gaya hidup kita yang mau sungguh-sungguh setia dan taat kepada Allah. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan juga akan terjadi, saudaraku, bila apa? Kita menyucikan diri dari dosa, menyucikan diri. Kalimat tahirkanlah tanganmu, saudaraku, ini berbicara tentang perbuatan tangan yang melambangkan tindakan kita. Sedangkan kalimat sucikanlah hatimu ini berbicara tentang motivasi hati kita yang harus murni suci. Pikiran kita harus suci, saudaraku. Allah ingin kita murni dalam motivasi hati. Pikiran kita jangan mendua hati, jangan ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, hilangkan dalam nama Yesus. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat bukan hanya berhenti dari berbuat dosa, tetapi juga membersihkan hati dan setiap motivasi yang salah. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, hidup berkemenangan di dalam Tuhan adalah mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin ya. Jadi di sini saudaraku, firman Tuhan melalui Yakobus mengajak dan mendorong jemaat untuk menangis dan meratap atas apa? Dosa, atas dosa, dan bukan meremehkannya, serta merendahkan diri kepada Tuhan, dan ini membuat Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Jadi saudaraku, merendahkan diri di hadapan Tuhan atau merendahkan hati di hadapan Tuhan itu berarti menyadari ya ketidaklayakan kita, keberdosaan kita. Ya, karena tanpa kasih karunia pengampunan dari Tuhan kita nggak mungkin selamat. Kerendahan hati ini juga menggambarkan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya. Kita tuh nggak ada dayanya, saudaraku. Tuhanlah yang memampukan kita. Karena itu mari kita merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kita akan ditinggikannya pada waktunya. Jangan sombong ya, supaya hidup kita diberkati. Amin. Dan hidup kita berkemenangan. Haleluya. Jadi inilah saudaraku 4 kebenaran dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10 yang dapat saya bagikan bagaimana kita dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Setelah tunduk kepada Allah, lawanlah iblis yang mau menghancurkan, menggoda kita, maka iblis akan lari daripada kita. Dan yang ketiga, hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kita harus mendekat kepada Allah dan menyucikan hati kita dari dosa, dari kenajisan. Dan yang keempat, hidup berkemenangan di dalam Allah adalah mempunyai kerendahan hati, sudah kerendahan hati di hadapan Allah. Amin ya. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.
Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dari kitab Yakobus ini Tuhan. Juga dari Yakobus 4 ayat 10, kami mau belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, bahkan di depan sesama Tuhan, supaya kami diberkati, ditinggikan Engkau pada waktunya. Kami tinggalkan dosa, keburukan, kenajisan. Kami mau tunduk kepada Allah supaya dapat menang melawan iblis, dan iblis akan lari daripada kami karena kuasa-Mu yang menyertai kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kemenangan melawan iblis, melawan dosa, melawan keinginan daging. Kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.